Sejarah Lembaga Kerohanian Mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Lembaga Kerohanian Mahasiswa atau yang biasa disebut LKM berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan unit kegiatan yang berperan dalam pembinaan mental dan spiritual mahasiswa Kristiani Universitas Bangka Belitung yang menjadi bagian dari bidang kemahasiswaan dan akademik Universitas Bangka Belitung. Terbentuknya LKM UBB dimulai dengan kerinduan dari abang dan kakak alumni mahasiswa Kristiani UBB angkatan 2011 atau angkatan pertama UBB menjadi PTN. Ketepatan saat memasuki bulan Desember yang merupakan bulan perayaan Natal. Saat itu abang dan kakak alumni tersadar bahwa di kampus tidak ada diselenggarakan perayaan Natal, sehingga beberapa di antara kakak dan abang mulai berdiskusi dan menyadari penting adanya wadah untuk membina mental dan spiritual seluruh mahasiswa Kristiani UBB agar kita semakin mengasihi Tuhan dan menumbuhkan kasih akan sesama. Puji Tuhan, kerinduan abang dan kakak mulai mendapatkan jalan yang saat sebelumnya beberapa di antara abang dan kakak alumni sempat jalan bersama dengan Bang Chandra Marpaung angkatan tahun 2009. Kakak dan abang alumni mencoba menyampaikan pada Bang Chandra Marpaung yang pada saat itu Bang Chandra merespon dengan sangat positif kerinduan tersebut. Bang Chandra juga menyampaikan kalau dahulu pada saat UBB masih menjadi yayasan di gedung lama, tempatnya di kantor Wali Kota Pangkal Pinang, pernah ada kebaktian mahasiswa Kristiani, namun seiring dengan kesibukan masing-masing sehingga tidak berjalan. Namun karena banyaknya dorongan dari kakak dan abang sesama Kristen sehingga ada pergerakan dan kebangkitan mahasiswa Kristiani UBB mulai berjalan dan terus berlanjut. Waktu terus berjalan, Tuhan Yesus bekerja. Dari tahun ke tahun bilangan mahasiswa Kristiani UBB senantiasa bertambah. Pada tahun 2012 diadakanlah perayaan Natal pertama mahasiswa Kristiani UBB yang saat itu diketuai oleh Bang Wirayanda Gultom. Pada awal tahun 2013, abang dan kakak alumni mahasiswa Kristiani UBB angkatan 2011 ditanyakan oleh adik-adik tingkat angkatan 2012 dan 2013 tentang nama wadah dan legalitas dari tempat mereka mendapatkan pembinaan mental dan spiritual. Keadaan demikian merupakan pergumulan yang harus diselesaikan, sehingga di tahun 2013 Tuhan mengizinkan beberapa dari abang dan kakak alumni mahasiswa Kristiani UBB angkatan 2011 mulai memiliki beban untuk membawa wadah pembinaan mental dan spiritual ini menjadi satu wadah yang memiliki nama dan dapat diakui di kampus secara legal dan sah sebagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Bang Chandra Marpaung bersama Bang Samuel Purba angkatan 2011 terus berupaya untuk proses pelegalan wadah tersebut, berawal dari melakukan pertemuan dengan Bapak Didi Sabja selaku Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Universitas Bangka Belitung, di mana dalam pertemuan tersebut disepakati terbentuknya lembaga yang mewadahi kerohanian mahasiswa Kristiani dengan tidak menggunakan nama persekutuan. Langkah serius dalam proses pelegalan lembaga ini terus dilakukan dengan menyusun draft ADART oleh Chandra Marpaung dengan nama Lembaga Kerohanian Mahasiswa Kristen Universitas Bangka Belitung atau LKMK UBB. Draft ADART Lembaga Kerohanian Mahasiswa Kristen atau LKMK UBB beserta logo yang telah disusun kembali diberi kepada Bapak Rektor Universitas Bangka Belitung atau Bapak Profesor Bustami Rahman dan Wakil Rektor 1 Bidang Kemahasiswaan Akademik Bapak Didi Sabja. Dan dalam diskusi tersebut dilakukan perubahan nama kembali dengan pertimbangan diusahakan jangan mengatasnamakan agama Kristen dan Katolik untuk menjaga persatuan dan kesatuan keluarga UBB, sehingga disepakatilah Lembaga Pembinaan Mental dan Spiritual Mahasiswa Kristiani Universitas Bangka Belitung adalah dengan nama Lembaga Kerohanian Mahasiswa Universitas Bangka Belitung atau yang saat ini disebut dengan LKM UBB. Proses pelegalan LKM UBB tidak sampai di situ, di mana dalam pengesahan ataupun pelegalan untuk menjadi unit kegiatan mahasiswa di Universitas Bangka Belitung harus melalui Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung atau DPM UBB dan disosialisasikan kepada seluruh fakultas serta mendapat dukungan 20 mahasiswa non-Kristiani dari setiap fakultas, dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau KTM dan tanda tangan. Tuhan bekerja sehingga syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi. Akan tetapi DPM UBB dengan pertimbangan sendiri meminta untuk dukungan dari setiap fakultas ditambah menjadi 40 mahasiswa non-Kristiani dari setiap fakultas. Pada pertengahan 2013 seluruh persyaratan dalam pelegalan sudah terpenuhi kembali. Chandra Marpaung bertemu dengan pihak DPM UBB untuk menyerahkan persyaratan tersebut. Pihak DPM pun menyambut baik dan menyampaikan akan segera melaksanakan rapat DPM UBB. Pada bulan September 2013, undangan datang kepada Bang Chandra Marpaung untuk menghadiri rapat dengar pendapat organisasi mahasiswa atau Ormawa yang terdiri dari DPM UBB, BEM UBB, BEM Fakultas UKM yang telah ada di lingkungan kampus Universitas Bangka Belitung. Rapat Ormawa tersebut berlangsung. Chandra Marpaung bersama Samuel Purba, Wirayanda Gultom, dan Siska Gabriela memberikan sambutan serta maksud dan tujuan pentingnya LKM UBB untuk ada di Universitas Bangka Belitung. Rapat tersebut berlangsung hampir seharian dan tidak mudah untuk mendapat pengakuan atau legalitas. Banyak pihak yang berupaya menolak atas legalnya LKM UBB
diantaranya 5 ormawa yang mengikuti rapat tersebut. Namun, kuasa Allah bekerja pada rapat itu, sehingga akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama berupa keputusan untuk Lembaga Kerohanian Mahasiswa Universitas Bangka Belitung atau LKM UBB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa. Status LKM akhirnya resmi diakui sebagai satu-satunya unit kegiatan mahasiswa, dan tanggal 14 September 2013 dijadikan hari jadi unit kegiatan mahasiswa Lembaga Kerohanian Mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Itulah UKM LKM UBB yang kita kenal sekarang ini. Perjalanan UKM LKM UBB memiliki banyak tantangan dan rintangan dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya sebagai UKM. Seringkali kegiatan dalam naungan UKM LKM UBB berupa kegiatan kebaktian maupun rapat mengalami penolakan, disertai ancaman dari warga setempat dengan alasan LKM belum legal sebagai UKM UBB pada saat itu. Pada tahun 2013, dalam rapat panitia Natal di salah satu rumah kontrakan yang dipinjamkan kepada anggota LKM, diusir warga setempat dan mengancam akan membakar rumah tersebut. Dan pada akhirnya Bang Tiopan selaku Ketua Umum tahun 2013 harus ditahan 1 malam karena laporan warga dengan tuduhan melakukan tindakan kurang menyenangkan. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2014. Selain itu, penolakan terhadap LKM oleh pihak tertentu terlihat dari tuduhan, bahkan fitnah terhadap anggota LKM yang dituduh melakukan hal yang tidak terpuji. Dan kasus tersebut sampai melibatkan aparat kepolisian. Bukan hanya dari warga, namun dari pihak kampus pun sering menolak kegiatan yang dilakukan LKM. Pada tahun 2013, sebanyak 3 kali ibadah yang bertempat di gedung kampus diusir oleh penjaga kampus. Permasalahan LKM pada masa itu bukan saja dari luar, tetapi ada beberapa masalah internal di LKM sendiri, tepatnya pada tahun 2013 sampai 2014. Namun semuanya semakin membaik dengan campur tangan Tuhan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2014, UKM LKM UBB mendapatkan tempat ibadah tetap, yaitu di salah satu gudang milik salah satu jemaat Kristiani di Balun Ijuk. Tempat tersebut menjadi tempat ibadah UKM LKM UBB selama kurang lebih 3 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, dari perjuangan anggota UKM LKM UBB dan berkat Tuhan, sehingga ibadah dapat dilakukan di lingkungan atau gazebo kampus sampai saat ini. Tujuan LKM adalah membekali, melatih dan mengutus mahasiswa Kristiani untuk memasuki kehidupan masyarakat dan profesi. LKM UBB berasaskan Alkitab sebagai firman Tuhan. Oleh karena itu, setiap pengurus harus melakukan tugasnya dengan dasar Alkitab. Prinsip keorganisasian LKM adalah interdenominasi, tidak menginduk pada lembaga, gereja, atau organisasi tertentu. Hingga kini LKM UBB terus melayani dengan aktif agar mahasiswa Kristiani UBB menjadi pelita bagi diri sendiri, berkat untuk masyarakat dan suku guru bagi pembangunan Indonesia.